Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Sallallahu itu kalau diibaratkan kita bilangnya limpahkanlah salawat. Nah, salawat sendiri itu artinya apa? Salawat itu adalah keterhubungan, ketersambungan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi bukannya kita doain Rasulullah supaya Rasulullah SAW itu selamat, enggak, bukan. Tapi kita ini mengharapkan ketersambungan kita, keterhubungan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Allah menyambungkan kita ini kepada cahaya yang nyata. Jadi para sahabat dulu kalau habis lihat bulan purnama dan lihat wajahnya Rasulullah, dan ternyata wajahnya Rasulullah ini lebih terang daripada bulan purnama. Jadi dikatakan nuril mubin itu memang cahaya yang nyata. Nah, anehnya justru kita sekarang ini nggak tahu dosa apa yang kita perbuat, tapi cahaya tersebut seolah-olah terhijab dari kita, nggak kelihatan dari kita. Padahal yang namanya cahaya itu kan terang benderang, seperti layaknya cahaya matahari yang menyinari seluruh bumi. Nah, itu kan terang benderang, kita bisa terlihat dengan nyata, dengan jelas. Tapi kenyataannya justru kita ini selama ini masih belum melihat bagaimana itu cahaya Rasulullah yang ada bersinar buat kita, dan itu merupakan jalan keterhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan juga, Beb, katanya kalau pas lagi Mahalul Qiyam Rasulullah SAW hadir. Gitu kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Katanya hadir. Beb, kalau di sini bikin maulid, di sana bikin maulid, di sebelah sana lagi bikin maulid. Nah, Rasulullah hadirnya bagaimana? Nah, ini pertanyaan kayak orang-orang zaman ketika Rasulullah SAW mi'raj. Bagaimana mungkin dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Sidratul Muntaha, terus balik lagi sebelum matahari terbit? Nah, ini pertanyaannya sama nih, kayak orang-orang bodoh zaman dulu. Nah, sekarang aja kita lagi live streaming, yang di Lampung bisa lihat, yang di Papua bisa lihat, yang di Aceh bisa lihat, yang di Jawa bisa lihat. Gitu. Jadi perkara-perkara begitu jangan ditanya pakai logika, tapi kalau dijawab dengan logika kan terjawab nih sekarang. Gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang mulai begitu harusnya tidak dipertanyakan. Yang dipertanyakan, kenapa engkau tidak melihat cahaya yang nyata itu, yang disebut nuril mubin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Yang cahaya Rasulullah SAW itu lebih cerah, lebih terang, lebih gemilang dari cahayanya bulan purnama. Kembali kita kepada kitab Risalatul Mudzakarah karyanya Imam Haddad. Wa qad jama'a Allah lil muttaqin khairatad dunya wal akhirah. Fa min dzalik al makhraj min asy-syiddah wa rizq min haitsu la yahtasib. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan bagi orang-orang yang bertakwa itu kebaikan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah al makhraj min asy-syiddah, jalan keluar daripada kesulitan. Ini sekarang kita dalam keadaan pandemi katanya kesulitannya. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa enggak ada kesulitannya di situ. Allah Subhanahu wa taala udah jadikan jalan keluar buat mereka. Mereka adanya senang aja. Tetap berzikir, tetap bersolawat, tetap menjadi biduan istananya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya ini jalan keluar. Jadi orang-orang muttaqin itu nggak pernah di dalam dirinya ini kekhawatiran, was-was atas apa yang menimpa dia, apa yang katanya menjadikan kesusahan buat dia. Nggak ada, semuanya ada jalan keluarnya. Kalau memang kita selalu menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Kita ini jangan hitung-hitung Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki dari mana, nggak usah. Allah Subhanahu wa taala pertama udah jamin buat kita. Dan kalau kita bertakwa, Allah kasih itu. Allah tambahin buat kita. Allah tambahin buat kita rezeki dari cara yang kita nggak kira-kira. Sering banget nih misalnya nih kejadian buat diri pribadi nih ya, buat diri pribadi, buat bukan yang mulia siapa. Kontrakan belum kelar nih bayarnya. Kontrakan rumah belum kelar. Sementara deadline harus dibayar, malah kadang udah telat seminggu atau 2 minggu. Begitu. Subhanallah, yang punya rumah datang ke rumah, ya kan, udah bayar cicil aja dan saya kurangi bayarnya. Gitu.
Wah subhanallah, dalam waktu seminggu itu datang aja itu kumpul uang dari mana kita juga istilahnya ya memang berusaha, tapi datangnya kita nggak kira-kira. Alhamdulillah kebayar lagi buat setahun kan gitu. Makanya beli rumah Habib jadi punya rumah. Iklan dikit. Wa minha, dan daripada ketakwaan itu keistimewaannya adalah al-ilmu. Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberimu ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini nih, kalau Allah Subhanahu wa taala buka, ini ombak di lautan pun bertasbih kepada Allah. Jadi subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang di langit kita belum tahu. Mungkin kalau di sekitar sini kita tahunya cuma Limo, Bekasi, Joglo, Ciledug. Tahunya atau Pamulang gitu. Tahunya cuma itu aja. Gitu yang kita tahu. Nah, ada alam-alam lain yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan buat kita kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tasbihnya lautan, bagaimana binatang-binatang di lautan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pohon-pohonan beribadah kepada Allah, bagaimana itu gunung-gunung beribadah kepada Allah. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala buka buat kita dan dilihatkan itu. Inilah kedahsyatannya ciptaanku dan bagaimana ciptaanku itu memujiku. Nah, dari sini kita bisa tahu, kita bertambah ilmu kita. Wa minha al-furqan wal kafara lis-sayyi'at wal maghfirah lid-dunub. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagimu itu petunjuk. Dan Allah kifaratkan, Allah ganti itu dosa-dosamu dan diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi kalau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad ini kalau untuk masalah dosa, dia kepengennya itu Allahumma badil dzunubana hasanat. Gitu, ya Allah ganti dosa-dosa saya ini kepada kebaikan. Maksudnya adalah dosa-dosa kita kan banyak nih. Sementara amal perbuatan kita ya cuma seadanya, amal baik itu masih gitu-gitunya. Sholat malam enggak, bakti kepada orang tua kagak, naudzubillah. Bagaimana ada amal baiknya di sini. Nah, ini Habib Muhammad minta supaya dosa yang numpuk itu pindahin aja ke amal baik dah tuh. Jadi kan lebih berat. Kalau diampuni dihilangin jadi ya cuma segitu-gitu doang tuh amal baiknya tuh, enggak ada bertambah. Tapi kalau diganti nih dosa-dosanya jadi kebaikan, nah itu lebih berat jadi. Ya kita dosa, kita ini kan pendosa nih semuanya. Nah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikifaratkan, diganti udah itu dari dosa kepada kebaikan, kepada pahala. Nah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kala ba'dul mufassirin yaj'al lakum furqana hidayah fi qulubikum. Dijadikan yang namanya furqan itu adalah hidayah di dalam hati-hati kita. Kita bisa mengetahui dan hati itu jadi semacam alarm, pengingat buat kita. Kalau semisalnya kita udah mulai melenceng, kita udah mulai goyang pijakan kita karena mungkin dilihat begitu beratnya permasalahan ekonominya dan sebagainya. Kalau kita bertakwa, Allah Subhanahu wa taala tetap dia tenang di dalamnya. Tetap al-haq, nggak ada lagi kekhawatiran di situ. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Kenapa? Karena mereka yakin di dalam hatinya dengan ketakwaannya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung tentang keperluan kita. Dan daripada keistimewaan ketakwaan adalah al-wilayah, kewalian. Kewalian ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya, menjadi perwakilannya. Wallahu waliyul muttaqin, dan sesungguhnya Allah itu adalah walinya orang-orang muttaqin. Kita ini punya wali mungkin kedua orang tua kita di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya itu sebagai walinya orang-orang yang bertakwa buat kita. Itu udah suatu jabatan yang tinggi benar. Selama ini jabatan dunia diudah-udah sampai di demo juga, sampai ramai juga itu urusan keluar duit gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menjadikan Allah sebagai wali kita,
Allah jadikan semuanya itu mudah, Allah jadikan semuanya itu gampang, dan insya Allah tambah keberkahan. Wa minha al-ma'iyah, dan daripada keistimewaan takwa itu adalah kebersamaan. Waduh, ini kebersamaan dengan Allah ini udah merupakan hal yang dahsyat benar. Kalau Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Dalam firman Allah, dan ketahuilah kalian semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bin nasri, dengan pertolongan, wal hirasah, dan penjagaan. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya enggak perlu ilmu teknik. Enggak perlu kan? Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala yang jaga kita dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Kalau tekbal misalnya dari senjata tajam, dari peluru belum tentu. Dari peluru dia nggak mempan, dari senjata tajam dia nggak mempan. Diketok pakai mangkok masih mempan gitu istilahnya. Mangkok Indomie gitu ya kan, dia tekbal nih. Wah, nggak ini ya, nggak kepotong. Wah, dia panah dari dekat nggak kena. Dikeprak pakai botol kena, gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yang jaga, semuanya Allah jaga. Nggak sampai juga orang istilahnya kepengen jahatin kita. Insya Allah kamu udah begitu. Wa minha an-najah, dan daripada kemuliaan faedah ketakwaan itu adalah keberhasilan, keselamatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Dan kemudian kita selamatkan, kita kita bereskan, kita istilahnya berikan tanggungan keselamatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-wa'du bil jannah, dan daripadanya juga janji dengan surga. Qala azza min qail, mathalul jannah allati wu'idal muttaqin, wu'idal muttaqun. Permisalan surga itu adalah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi insyaallah kita semua ini dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa, selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala buat kita, selalu tidak lupa berzikir, selalu tidak lupa menuntut ilmu, karena yang namanya ilmu itu adalah warisan para nabi dan rasul. Ini sedikit cerita sebelum kita lanjut lagi nasyid yang selanjutnya. Abu Hurairah pernah datangi satu pasar, dan di situ dia teriak-teriak gitu di dalam pasar itu. Dia bilang, "Kenapa kalian pada berdiri di sini sementara warisannya Nabi sedang dibagikan di masjid?" Wah, ini ngomong warisan, semua pada berebut dan kabur semua orang pasar yang lari ke masjid. Nah, Abu Hurairah tetap ada di situ. Setelah dia sampai ke masjid, balik lagi. Kenapa? Ditanya sama Abu Hurairah. Dia bilang katanya ada warisan dibagi-bagi di masjid. Emang apa yang kamu lihat? Oh, di situ ada yang lagi berzikir, ada yang lagi taklim, mempelajari ilmu, ada yang lagi baca Quran. Lah itulah warisan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW tidak meninggalkan, para nabi ini, para rasul tidak meninggalkan harta, tidak dinar ataupun dirham, tapi meninggalkan ilmu. Nah, kita ambillah bagian warisan terbesar itu dengan keilmuan. Zikir pun harus dengan ilmu. Selawat ada ilmunya. Jadi ketika ilmu itu bersatu dengan diri kita, dan insya Allah apa yang kita selawatkan, apa yang kita zikirkan itu menjadi manfaat yang sangat besar dan lebih bagus, lebih utama hasilnya daripada zikir yang gak ada ilmu. Nah, kira itu insya Allah kita dengar lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa berlangsung tiap malam Kamis di sini, dan insya Allah tetap menyebarkan kasih sayang kepada